Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Cerita misteri adalah cerita yang berisi tentang pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian yang berbau mistis atau gaib. Baiklah, kita mulai dari cerita pertama. Cerita ini berasal dari salah seorang teman yang berprofesi sebagai sales saat ia ditugaskan di daerah Jawa Tengah. Ada sekitar 7 orang yang ditugaskan di daerah Temanggung. 4 orang berasal dari Semarang, 3 orang berasal dari Subang. Mereka tinggal di sebuah rumah di pedesaan Kabupaten penghasil tembakau. Rumah tersebut tampak biasa seperti rumah pada umumnya, dengan ruang tamu dan 3 kamar tidur. Nah, kamar tidur yang ketiga dikunci dengan alasan pemilik rumah untuk tempat barang-barangnya. Hari demi hari berlalu hingga kejadian itu pun terjadi. Saat 5 orang dari mereka pulang kampung, sementara 2 orang tetap tinggal di rumah tersebut. 2 orang tersebut katakanlah bernama Mas Randi dan Mas Endim. Saat itu Mas Randi berteleponan dengan pacarnya di kamar pertama, sedangkan Mas Endim tiduran di kamar kedua. Tidak ada keanehan yang terjadi sampai Mas Endim merasa ada seseorang yang menemani tidurnya. Dalam hati, Mas Endim merasa mungkin Randi yang tidur di sampingnya. Tapi lama-kelamaan Mas Endim merasa terganggu oleh tangan yang memegangi kakinya. Sambil kesal, Mas Endim pun menoleh ke arah samping dan berkata, "Diem, Ran." Sontak kaget, ternyata di samping tubuhnya tidak ada seorang pun. Merasa ada yang janggal, Mas Endim pun masuk ke kamar pertama di mana ada Mas Randi sedang tertidur lelap. Keanehan itu pun berlanjut saat Mas Endim dan Mas Randi selesai sholat subuh. Terdengar di kamar ketiga yang dikunci ada suara sejadah yang dikebaskan. Mas Randi dan Mas Endim pun terdiam dan saling menatap, merasa ketakutan. Mas Endim pun menimpali suara tersebut dengan candaan. "Kesiangan ya, Pade." Tiba-tiba terdengar suara gagang pintu kunci dibuka dengan paksa dari kamar tersebut. "Siapa yang di dalam?" Mas Randi. Belum sempat mendapat jawaban, Mas Endim pun melompat keluar jendela. Mas Randi pun menyusul karena ketakutan. Mereka pun di luar dan tidak berani masuk ke rumah kembali. Setelah mereka berada di luar rumah, mereka pun berpikir keras. Bagaimanapun, mereka tidak berani untuk masuk, apalagi melewati malam harinya hanya berdua. Dan ide itu pun muncul dengan mengancam salah seorang dari mereka untuk kembali agar peralatan sales mereka tidak dibuang. Mungkin dengan ada salah satu dari mereka, tidak akan ada hal-hal aneh terulang kembali. Namun mereka salah.
Hal yang menyeramkan itu pun terjadi kembali. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 8 malam. Mas Randi sedang berbincang ria via telepon di luar. Mas Endim sedang rebahan di kamar. Mas Ami hendak buang hajat, namun kamar mandi tersebut tertutup. Siapa di dalam? Saya Mas Ami. Dijawab dengan suara berdeham. Mas Randi kah? Ya, dijawab. Mas Randi, saya sudah kebelet, cepetan ya Mas. Ya, jawabannya. Namun, karena kesal, Mas Ami pun keluar hendak mencari musola terdekat. Saat sebelum meninggalkan rumah, Mas Ami kaget melihat Mas Randi di luar rumah sedang asik teleponan. Oh, Mas Randi udah di sini aja, tanya Mas Ami. Mas Randi pun kebingungan. Saya dari tadi di sini, Mas. Terus, siapa yang di dalam kamar mandi? Tiba-tiba, mereka merinding dan saling menatap. Saat mereka berdua terdiam, terdengar dari arah kamar mandi suara air yang ditumpahkan. Tidak lama kemudian, muncul Mas Endim sambil lari tergesa-gesa dan berkata, "Setan!" Mas Ami dan Randi pun tidak kalah takut dan mereka pun berlari. Usut punya usut, ternyata rumah tersebut dulunya ditempati oleh seseorang yang melakukan puasa muti selama 40 hari 40 malam. Beliau meninggal di hari ke-41 saat berbuka dengan air kelapa. Dan semenjak itu rumah tersebut kosong dan menjadi angker sebelum ditempati Mas Endim dan kawan-kawan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.